Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin dongengin manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 26. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 26 dibuka dengan panel di mana saat itu Akane Sawatari memberitahu rekannya menggunakan radio telepon kalau dia telah bertemu dengan Chainsaw Man dan menyuruh rekannya untuk datang. Setelah memberitahu rekannya soal tempat dia berada, Akane pun kembali melihat Hayakawa yang masih duduk tak berdaya meratapi darahnya. Namun tak lama setelah itu, jangkauan pertarungan hebat antara Denji dan Katana Devil pun melebar, sampai ke posisi Akane berada. Akane yang menyadari itu pun langsung menghindar. Lanjut ke pertarungan antara Denji dan Katana Devil. Kali ini, Denji yang masih bugar pun berhasil memojokkan Katana Devil menggunakan gergajinya. Sampai-sampai Katana Devil yang menahan serangan Denji pun terhempas ke sebuah tembok. Tembok yang menompang Katana Devil juga seketika hancur. Namun, Katana Devil bukanlah musuh yang mudah, yang bisa dikalahkan begitu saja. Setelah mendapat serangan dari Denji, kali ini Katana Devil mengeluarkan serangan miliknya berupa sebuah tebasan. Denji yang berada di hadapan Katana Devil pun langsung terkena serangan dari Katana Devil yang menyebabkan bahu Denji sobek. Kekuatan tebasan dari Katana Devil tidaklah lemah, tapi begitu kuat hingga gedung sekalipun bisa terbelah. Namun, serangan tersebut bukanlah suatu masalah bagi Denji. Denji pun kembali bangun dan mencoba menyerang kembali. Namun dua orang manusia biasa yang merupakan rekan dari Katana Devil tiba dan langsung menodongkan pistol mereka pada Denji. Katana Devil pun langsung menyuruh rekannya agar mengincar lengan atau jantung Denji. Namun tanpa basa-basi, Denji pun langsung menyerang rekan-rekan dari Katana Devil menggunakan lututnya dan berlanjut ke Katana Devil. Akhirnya, Denji pun berhasil kembali melukai Katana Devil. Setelah itu, keduanya menjaga jarak sambil mempertahankan kuda-kuda masing-masing. Saat sedang di posisi siaga, Denji baru menyadari kalau dia telah mendapat luka tebasan dari Katana Devil di dada kirinya. Melihat Denji yang mulai lengah, rekan dari Katana Devil pun langsung menembaki Denji. Seketika, Denji pun teriak kesakitan dan langsung menangkap rekan dari Katana Devil untuk dijadikan sandera. Katana Devil yang melihat itu pun langsung bersiap-siap menggunakan kuda-kuda yang sama saat melawan Hayakawa. Tapi, Denji malah salah mengira. Saat itu, Denji mengira kalau kuda-kuda dari Katana Devil itu adalah posisi duduk, sebagai simbol menyerah dari Katana Devil. Namun, posisi tersebut bukanlah sebuah posisi duduk, melainkan sebuah posisi untuk menyerang. Melihat Denji yang lengah, seketika Katana Devil pun menghilang dari posisinya. Denji yang menyadari Katana Devil tidak ada di posisinya pun langsung terkejut. Yah, benar saja, panel selanjutnya pun diperlihatkan saat tubuh Denji terbelah menjadi dua begitu cepat bersama dengan rekan dari Katana Devil. Kali ini, Denji benar-benar tak sadarkan diri karena luka fatal yang dideritanya. Setelah itu, Katana Devil pun menyuruh satu rekannya yang tersisa untuk masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Katana Devil lah yang akan membawa tubuh Denji. Melihat rekannya yang agak kikuk, Katana Devil pun langsung berteriak agar cepat-cepat dan berkata kalau semua yang bekerja dengan Chainsaw Man atau Denji harusnya mati sekarang. Ya, betul. Kata-kata tersebut sangat berkaitan dengan diserangnya Hirokazu Arai, Kobeni, pemburu iblis senior, dan Makima oleh sebuah kelompok. Sambil perlahan berubah ke wujud manusianya, Katana Devil pun kembali berkata soal pemburu iblis yang merupakan manusia itu tidak mungkin bisa mengalahkan Gun Devil atau iblis senapan. Di sini saya langsung beritahu saja kalau Katana Devil, Akane, dan kelompoknya merupakan bawahan dari Gun Devil. Panel selanjutnya pun merupakan panel yang ditunggu-tunggu di mana keadaan Hirokazu, pemburu iblis senior, Himeno, dan Makima diperlihatkan. Mereka semua telah terkena beberapa tembakan hingga tak sadarkan diri dan kemungkinan besar mereka sudah mati. Kecuali Himeno yang hilang karena kontrak yang dibuatnya. Tapi di chapter ini, Kobeni dan Power masih belum diperlihatkan. Jadi ada kemungkinan mereka masih hidup. Pindah ke posisi Makima dan rekannya saat ditembak dalam kereta menuju Kyoto. Saat itu, keadaan orang-orang di dalam kereta mulai panik karena ada orang yang menggunakan pistol. Merasa misinya telah selesai,
salah seorang kroco yang menembaki Makima itu pun memberitahu 3 rekannya kalau mereka akan segera sampai ke stasiun. Jadi, dia menyuruh rekannya agar pergi menggunakan mobil dan berbaur dengan orang-orang setempat. Namun, salah satu kroco itu pun menyadari ada sesuatu di belakangnya. Surprise! Makima bangun kembali dengan wajah berlumuran darah. Yah, tidak mungkinlah Makima yang memiliki jabatan tinggi di organisasi pemburu iblis mati begitu saja oleh kroco-kroco dari Katana Devil. Melihat Makima yang bangun kembali setelah menerima beberapa tembakan, kroco itu pun terkejut dan kembali menodongkan pistolnya pada Makima. Panel pun berganti ke stasiun Kyoto, di mana Michiko Tendo dan Yutaro Kurose yang sedang menunggu kedatangan Makima tiba-tiba diberitahu seseorang kalau di PC 1, 2, 3, dan 4 yang berada di Kyoto semuanya diserang dengan pistol. Mendengar informasi tersebut, Kurose sangat terkejut dan bertanya apakah Makima benar-benar mati. Sementara itu, Tendo malah bertanya untuk apa mereka menunggu di stasiun, sementara itu Makima yang ditunggu telah mati. Tak lama saat mereka bicara, kereta yang ditumpangi Makima pun tiba di stasiun. Dengan pakaian penuh darah, Makima pun datang dan langsung menyapa Kurose dan Tendo yang telah menunggu. Kemudian, Kurose yang baru menerima informasi bahwa Makima telah ditembak pun semakin kebingungan. Namun, dengan tenangnya, Makima memberitahu Kurose dan Tendo bahwa telah terjadi tembakan di Shinkansen, atau kereta cepatlah dalam bahasa Indonesianya. Makima juga memberitahu mereka bahwa ada mayat dalam kereta tersebut. Jadi, Makima menyuruh mereka untuk segera membersihkannya. Namun, Kurose dan Tendo yang masih tidak mengerti apa yang terjadi, kali ini mencoba memberitahu Makima bahwa ada tembakan yang terjadi juga di Tokyo. Kurose dan Tendo pun lanjut bertanya pada Makima, darah apakah yang ada di baju Makima. Sementara itu, Tendo bertanya, apa Makima tertembak? Makima pun langsung menjawab kedua pertanyaan tersebut, bahwa darah yang ada di bajunya hanya sebuah cipratan, dan dia juga tidak tertembak. Chapter 26 pun ditutup dengan panel di mana kroco-kroco yang menyerang Makima dalam kereta diperlihatkan mati dengan begitu tragis, di mana masing-masing dari mereka memiliki lubang di tubuhnya. Bagaimanakah keadaan Denji setelah terbelah menjadi 2, dan apakah tindakan yang diambil Makima setelah mendapat serangan mendadak di dalam kereta? Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Sampai jumpa.